Heri ini adalah ketua RT. Nah, kemudian ada warga bernama Maria melaporkan bunganya berharga jutaan rupiah hilang. Nah, bunganya berharga jutaan rupiah hilang. Nah, Maria menuduh, masih bentuk tuduhan ya teman-teman ya, belum tentu benar. Maria menuduh tetangganya yang bernama Julia disebabkan bunganya Julia sangatlah mirip dengan bunganya. Kebetulan Maria adalah saudara Heri. Tindakan Heri. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Gita baru saja pulang bekerja. Tetangga Gita sedang mengadakan pesta pernikahan anaknya. Kendaraan yang Gita kendarai tidak memungkinkan untuk masuk dan melewati lokasi pesta. Sementara itu, parkiran yang cukup jauh menuju rumah Gita. Tindakan Gita adalah A. Masuk dengan berjalan kaki. B. Masuk bersama tamu undangan lain agar tidak malu. C. Tetap masuk membawa mobil sebab itu hak Gita. D. Putar balik dan pulang setelah pesta usai. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau ada tetangga Gita sedang mengadakan pesta pernikahan. Nah, kendaraan Gita tidak memungkinkan untuk masuk dan melewati lokasi pesta. Berarti untuk pulang ke rumah tidak bisa bawa kendaraan ya teman-teman ya. Nah, sementara itu parkirannya jauh menuju rumah Gita. Tindakan Gita. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Jadi pilihlah jawaban yang mencerminkan kalau teman-teman mengedepankan hubungan sosial atau memiliki hubungan sosial yang baik dengan tetangga teman-teman. Sekarang kita coba lihat jawaban yang A, masuk dengan berjalan kaki. Bagus ya teman-teman ya. Kita tidak mengganggu acara. Ini bagus. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Masuk bersama tamu undangan lain agar tidak malu. Kenapa harus malu ya teman? Itu kan rumah kita. Dan juga yang melaksanakan acara tetangga kita juga. Kenapa harus malu mau keluar masuk? Jadi yang B ini kalau dibanding yang A masih kurang tepat ya teman-teman ya. Kita eliminasi.
Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Tetap masuk membawa mobil sebab itu hak kita. Iya, tetapi dalam hubungan sosial kita harus saling pengertian ya teman-teman ya. Jadi yang C ini masih kurang tepat. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Putar balik dan pulang setelah pesta usai. Ini juga kurang tepat. Lama pulangnya nanti ya. Jawaban D kurang tepat. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah A. Masuk dengan berjalan kaki. Poin 4 ada di A, poin 3 ada di B, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di C, teman-teman. Soal nomor 2. Harry adalah seorang RT di sebuah komplek perumahan. Salah satu warga bernama Maria melaporkan bunganya yang berharga jutaan rupiah hilang. Maria menuduh tetangganya yang bernama Julia disebabkan bunga Julia sangatlah mirip dengan bunganya. Kebetulan Maria adalah saudara Harry. Tindakan Harry: A. Melaporkan Julia ke pihak berwajib atas pencurian yang dilakukannya. B. Berpihak pada Maria sebab ia adalah saudaranya. C. Mengumpulkan informasi terkait hal ini. D. Tidak peduli terhadap permasalahan mereka. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Harry ini adalah ketua RT. Nah, kemudian ada warga bernama Maria melaporkan bunganya yang berharga jutaan rupiah hilang. Bunganya yang berharga jutaan rupiah hilang. Nah, Maria menuduh, masih bentuk tuduhan ya teman-teman ya, belum tentu benar. Maria menuduh tetangganya yang bernama Julia disebabkan bunganya Julia sangatlah mirip dengan bunganya. Kebetulan Maria adalah saudara Harry. Tindakan Harry. Nah, teman-teman, pada soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman menjaga persatuan. Nah, jika ini tidak ditengahi permasalahan ini, bisa-bisa nanti pecah silaturahmi antar teman atau tetangga ya teman-teman ya. Jadi sebagai ketua RT, pilihlah jawaban yang teman-teman itu mencerminkan bahwa teman-teman itu menjaga persatuan, mementingkan persatuan ya. Sekarang kita coba lihat jawaban yang A. Melaporkan Julia ke pihak berwajib atas pencurian yang dilakukan. Ingat teman-teman, ini masih tuduhan Maria, belum tentu benar. Jadi untuk jawaban A ini masih kurang tepat ya. B. Berpihak pada Maria sebab ia adalah saudaranya. Tidak boleh teman-teman ya. Untuk menjaga persatuan, kita tidak boleh memihak satu golongan, kelompok, atau orang. Walaupun itu adalah saudara. Jadi yang B juga masih kurang tepat. Yang C, mengumpulkan informasi terkait hal ini. Nah, bagus teman-teman ya, kita kumpulkan dulu informasi. Jadi kita bisa tahu kemana bunga itu hilangnya. Apa sebab bunga itu hilangnya. Nah, kita bisa tahu dengan mengumpulkan informasi. Bagus yang C ini teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang D, tidak peduli terhadap permasalahan mereka. Ini malah ini nanti makin memecah belah ya teman-teman ya. Makin rumit masalah ini nanti ya. Nah, jawaban yang D jadi kurang tepat. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang C. Mengumpulkan informasi terkait hal ini. Yang C ini poinnya 4 teman-teman ya. Nah, kemudian yang poin 3 itu ini sama-sama jelek semua ini teman-teman ya, tapi terpaksa kita harus memilih ya. Di antara A, B, dan D itu poin 3-nya masih mending yang D teman-teman ya. Poin 2-nya masih yang A dan poin 1-nya adalah yang D ya teman-teman ya. Soal nomor 3. Zawin pulang ke kantor mengendarai mobil. Saat sedang mengemudi, dia melihat sebuah truk berjalan berkelok-kelok dengan berbahaya di sepanjang jalan. Kemungkinan supir truk tersebut mengantuk atau mabuk. Tindakan Zawin: A.
menelpon polisi. B. Menyorotkan lampu mobil dan membuat truk tersebut berhenti. C. Membiarkan saja, toh tidak terlalu membahayakan orang lain karena jalanan sepi. D. Berusaha mendahului truk tersebut supaya bisa leluasa berjalan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Zawin ini pulang kantor mengendarai mobil, saat sedang mengemudi dia melihat sebuah truk berjalan berkelok-kelok dengan berbahaya di samping jalan ya. Nah, kemungkinan supir truk mengantuk atau mabuk. Nah, tindakan Zawin. Berarti supir ini sepertinya mengendarai ugal-ugalan ya teman-teman ya. Berkelok-kelok. Nah, ini berbahaya. Nah, di soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Nah, pilihlah jawaban kalau teman-teman ini mencerminkan berhubungan sosial. Mencerminkan kalau teman-teman ini mementingkan kehidupan orang banyak. Tidak egois ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang A. A. Menelpon polisi. Nah, bagus teman-teman ya, lapor polisi. Kita tahan dulu jawaban yang A. Yang B. Menyorotkan lampu mobil dan membuat truk tersebut berhenti. Kalau supir truk itu mengantuk dan mabuk, ini susah dilakukan teman-teman ya. Nah, lebih tepat yang A masih ya. Yang B kita eliminasi. Kita bandingkan dengan yang C. Membiarkan saja, toh tidak terlalu membahayakan orang lain karena jalanan sepi. Walaupun jalanan sepi ini tetap berbahaya ya teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh mementingkan keselamatan kita saja. Kita harus mementingkan juga keselamatan orang lain yang berkendara ya. Jawaban C ini menjadi kurang tepat. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Berusaha mendahului truk tersebut supaya bisa leluasa berjalan. Yang D pun kurang tepat karena ini lebih mementingkan urusan sendiri. Urusan pribadi ya teman-teman ya. Ini bukan jawaban yang mencerminkan berhubungan sosial dengan baik. Jadi jawaban yang mencerminkan kalau kita ini memiliki hubungan sosial yang baik adalah yang A. Menelpon polisi. Jadi yang A ini poinnya 4. B poin 3. Lanjut lagi. D poin 2 dan C poinnya 1. Soal nomor 4. Reno tinggal di sebuah desa. Suatu hari kepala desa mengundang Reno untuk datang pada acara musyawarah warga di balai desa. Saat musyawarah dilaksanakan, Reno datang terlambat ketika pembicaraan pada musyawarah tersebut sudah berlangsung hangat. Padahal, banyak ide yang ingin Reno sampaikan pada musyawarah tersebut. Tindakan Reno, A. Duduk sambil mendengarkan dan mengikuti musyawarah. B. Meminta waktu untuk berbicara. C. Menanyakan apakah Reno boleh segera bicara. D. Menunggu kesempatan untuk berbicara. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Reno diundang kepala desanya untuk menghadiri musyawarah warga. Nah, saat musyawarah dilaksanakan, Reno ini terlambat datang. Nah, padahal musyawarah ini sedang berlangsung hangat. Nah, padahal banyak ide. Nah, banyak ide yang ingin Reno sampaikan pada musyawarah tersebut. Tindakan Reno. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Bagaimana cara teman-teman menyikapi permasalahan di soal ini. Ya. Nah, sekarang pilihlah opsi jawaban yang teman-teman itu mencerminkan hubungan sosial. Berarti teman-teman itu tidak egois dengan keinginan sendiri. Nah, ya. Coba kita lihat jawabannya. A. Duduk sambil mendengarkan dan mengikuti musyawarah. Nah, bagus ya teman-teman yang A ya. Kita tahan dulu jawaban yang A. B.
Meminta waktu untuk berbicara. Oh, ketika hangat, gujuk-gujuk kita datang, kita langsung minta waktu. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Masih lebih tepat yang A. Kita eliminasi yang B ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Menanyakan apakah Reno boleh segera bicara. Masih kurang tepat ya teman-teman ya. Masih tepat yang A. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Menunggu kesempatan untuk berbicara. Lebih bagus teman-teman. Jadi kita tunggu kesempatan dulu untuk berbicara, baru kita berbicara menyampaikan ide yang ingin disampaikan. Jadi dibandingnya A lebih tepat yang D ya teman-teman ya. Menunggu kesempatan untuk berbicara. Poin 4 ada di D, poin 3 ada di A, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di B ya teman-teman ya. Soal nomor 5. Pada peringatan Hari Raya Keagamaan, keluarga kami ada tradisi yang biasa dilakukan, yaitu berkumpul dengan anggota keluarga besar dalam rangka menjalin silaturahmi. Tindakan saya, A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. B. Mengarahkan pembicaraan pada hal-hal yang memungkinkan orang untuk mengetahui kelebihan saya. C. Berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya. D. Menunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran bagi pengembangan masa depan saya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan, pada peringatan Hari Raya Keagamaan, keluarga Anda ada tradisi ya. Tradisinya yaitu berkumpul dengan anggota besar dalam rangka menjalin silaturahmi. Tindakan saya, nah teman-teman di soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial ya. Nah sekarang kita coba lihat jawaban yang A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. Nah ini biasa kita lakukan ya teman-teman ya. Kita jajaki peluang untuk dapatkan kesempatan untuk mengembangkan masa depan kita. Nah, yang A ini bagus, teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Mengarahkan pembicaraan pada hal yang memungkinkan orang untuk mengetahui kelebihan saya. Masih kurang tepat ya, teman-teman. Ya, ini bukan tujuan yang bagus ya, teman-teman ya. Ini ujungnya nanti sombong. Nah, ya. Yang B masih kurang tepat. Yang C, berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya. Harus ya teman-teman ya. Tapi dalam konteks pilihan jawaban A dan C, ini masih lebih tepat yang A ya teman-teman ya. Yang C kita eliminasi. Sekarang yang D, menunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran bagi pengembangan masa depan saya. Kalau cuma menunggu tanpa kita jajaki, ini lama teman-teman, belum tentu juga orang kasih, orang menawarkan. Jadi yang D ini masih kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. Jadi yang A ini poinnya 4, D poinnya 3, B poinnya 2, dan C poinnya 1 ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman. Cukup sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Kalau teman-teman ingin menonton video yang lain, cek di kolom deskripsi. Nah, jangan lupa juga subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza. Sampai jumpa teman-teman.